Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Antara lain, apakah kadar emas untuk zakat ditentukan kadar karatnya, misalnya 24, 23 atau 22 karat? Jawabannya adalah semua jenis emas yang beredar di masyarakat dan dinilai diposisikan oleh masyarakat sebagai emas, maka itu adalah jenis emas yang terkenai zakat. Semua jenis emas dengan kadar yang dengannya orang atau masyarakat menilainya itu sebagai emas, maka terkenai zakat. Makna dari kata ini tidak ditentukan oleh syariat kadar emas tertentu, bahwa yang terkenai zakat hanya apabila 24 karat. Nah, mungkin hampir-hampir tidak didapati emas 24 karat atau sulit didapati emas 24 karat. Nah, yang beredar di masyarakat. Nah, ahli emas Afan, bagaimana emas 24 karat itu? Beredar di masyarakat 24 karat. Dijual belikan. 24 karat betulan? Belakangan? Oh lah, yang di masyarakat, yang di umum lah. Kalau itu kan para pedagang rata-rata. 22 kan begitu. Nah, kalau yang batangan itu para pedagang, yang beredar di para pedagang. Tapi yang beredar di masyarakat, dipakai atau disimpan untuk tidak dipakai sekarang atau untuk hadiah, itu rata-rata yang 22 karat kan begitu. Nah, jarang orang memberi hadiah batangan emas kan gitu. Jenis emas berapa karat pun selama itu adalah emas, maka terkenai zakat. Pertanyaan kedua sekaligus, apakah yang terkenai zakat adalah jenis emas yang disimpan dalam pengertian tidak dipakai untuk perhiasan, atau juga jenis emas yang diperjualbelikan? Dua-duanya. Jenis emas yang diperjualbelikan dan juga emas yang dipakai atau disimpan di rumah. Semuanya terkenai zakat. Nah, bolehkah membuat proposal untuk membantu pembangunan masjid? Masalah proposal harus disikapi dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ada ifrat, berlebihan, ataupun tafrid, menggampang-gampangkan. Proposal itu pada dasarnya adalah gambaran tentang kebutuhan sebuah program seperti pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan apa saja. Nah, yang berisi di sana rincian biaya, kemudian penanggung jawab, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk dirinci. Selama hal itu tidak mengandung pelanggaran syar'i, dan hanya sebatas untuk berta'awun di atas al-birri wat taqwa, kemudian
diajukan kepada tempat-tempat yang pantas, kepada orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu yang memang dikenal untuk senang membantu kaum muslimin, kepentingan umat Islam, masjid, madrasah, maktabah, dan yang lainnya. Dari berbagai kepentingan umat Islam, dakwah dan tarbiyah. Nah, maka yang seperti ini boleh. Namun apabila diajukan misalkan ke bank-bank, instansi-instansi yang mengandung pelanggaran syar'i, atau pribadi-pribadi yang akan memanfaatkan bantuannya untuk menyeret dia kepada hizbiyah, menyeret dia kepada sikap menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyeret dia untuk mentoleransi penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, atau menyeret dia untuk bermudah-mudahan di dalam menyikapi ahlul batil, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Yang seperti ini tidak dibenarkan, barakallahu fikum. Namun kalau hanya sebatas ta'awun syar'i, kita membuatkan proposal, misalkan mau membangun masjid, biaya masjid sekian dan sekian, berposisi masjid tersebut di tempat ini dengan tanah yang statusnya wakaf, ya, dengan pengurus atau pembimbing dan pembina disebutkan nama-namanya. Nah, sebatas seperti ini, maka hal ini sangat disukai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertawunlah kalian di atas kebajikan dan di atas ketakwaan. Membangun masjid salah satu bentuk ketakwaan dan kebajikan. Syekh Mukbir rahimahullah menyebutkan bahwa upaya membantu kaum muslimin mencarikan dana pembangunan masjid dan yang semisalnya dari kegiatan Islam adalah perkara yang sangat disukai dalam Islam ini. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Saya sudah menjawab masalah ini dalam muhadharah terkait dengan Jam'iyat Ihya Turaf. Ya, mungkin antum bisa putar kembali. Mungkin jawabannya lebih rinci di sana. Nah. Apa hukum makanan yang disuguhkan dalam acara-acara bid'ah? Nah, yang banyak beredar di negeri kita. Hukum asal setiap makanan yang disuguhkan oleh kaum muslimin, atau bahkan hukum asal makanan yang disuguhkan oleh umat manusia secara umum adalah halal. Apalagi dari kaum muslimin. Ini hukum asal. Tidak boleh keluar dari hukum asal halal menjadi haram kecuali dengan nas syar'i, dengan dalil yang syar'i yang tegas dan jelas, sahih, yang mengeluarkan jenis makanan tertentu tersebut dari bingkai halal. Tidak boleh kita menghukumi, memvonis sebuah makanan atau minuman yang beredar di masyarakat secara umum sebagai makanan haram, ya, kecuali dengan dalil syar'i yang pasti, tidak mengandung keraguan, ya, dan tentunya lebih-lebih terbimbing oleh bimbingan para ulama. Terbimbing oleh bimbingan para ulama. Terkait dengan makanan-makanan yang disuguhkan di dalam berbagai acara yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, pada dasarnya adalah makanan yang halal, baik itu dalam bentuk makanan non sesembelihan, ya, kue, nasi, teh, kopi, ya, ini semua halal. Nggak boleh sedikit pun kita ragu. Kalau sedikit pun kita ragu, berbahaya, akan membahayakan akidah kita. Nah, tidak boleh sedikit pun kita meragukan kehalalannya. Begitu juga makanan yang disembelih sekalipun. Selama disembelih itu dalam rangka untuk menghormati tamu yang datang atau para undangan yang diundang, ya, bukan untuk selain Allah, bukan disembelih untuk dipersembahkan kepada jin atau kepada arwah dan yang semakna dengan ini, maka sesembelihan itu pun halal. Ya, sesembelihan itu pun halal dan boleh kita memakannya. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada realita yang ada,
bahwa semua makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang menyelisih sunnah tersebut adalah makanan yang halal pada umumnya. Adalah makanan yang halal, boleh kita makan. Boleh kita mengkonsumsinya, makan dan minum. Barakallahu fikum. Tentunya di situ ada suatu masalah lain, yaitu masalah ingkarul munkar. Masalah ingkar al-munkar. Masalah ini sudah keluar sedikit dari pembahasan halal dan haram. Nah, kalau halal, tadi tentang halal dan haram sudah saya jawab. Ya. Namun permasalahan ingkarul munkar, kita diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran, berbagai amaliyah, berbagai ibadah, dan kegiatan yang menyelisih sunnah, atau dengan kata lain kegiatan dan amalan yang bid'ah. Kita diwajibkan untuk mengingkari perbuatan tersebut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Tetap kewajiban ini berlaku. Kalau Anda mampu untuk mengingkari dan merubah kemungkaran itu dengan tangan Anda, dengan kekuatan Anda, maka silahkan. Makna mampu dalam hadis ini bukan masalah berani dan tidak berani, kuat atau tidak kuat, tetapi masalahnya memunculkan fitnah ataukah tidak memunculkan fitnah, akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang lebih kecil. Ini makna mampu atau tidak mampu. Kalau upaya ingkar mungkar kita terhadap amalia yang menyelisih sunnah itu akan mendatangkan kebaikan, akan menghilangkan amalan bid'ah itu dengan tidak memunculkan fitnah, maka wajib kita lakukan ingkar mungkar itu dengan tangan kita. Itu dalam pengertian pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawab kita, putra dan putri kita. Tapi kalau keumuman masyarakat yang berhak untuk merubah kemungkaran dengan tangan itu adalah waliul amr. Ya. Yang berhak untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan itu adalah pemerintah. Bukan kepada pribadi-pribadi tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Karena kalau tugas ini diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu atau pribadi tertentu, maka akan terjadi kepincangan besar dalam kehidupan atau tatanan masyarakat muslim. Nah, dan itu sangat berbahaya. Kalau tidak mampu, dan ini mayoritasnya, tidak mampu merubah kemungkaran dengan kekuatannya, dan sekali lagi ini adalah mayoritas yang terjadi, adalah turun kepada peringkat berikutnya, ingkar mungkar dengan lisan, dengan nasihat. Nasihat itu bisa melalui lisan secara langsung, sebagaimana nas dan zahir hadis ini, ya. Bisa dengan tulisan, tulisan yang bermanfaat, yang mengandung dalil-dalil Quran dan Sunnah, ya. Sampaikan dengan baik, dengan penuh hikmah. Ini termasuk ingkar mungkar dengan lisan. Sehingga saya katakan tidak terpaku hanya dalam bentuk lisan secara langsung, pembicaraan dan nasihat, tetapi bisa melalui apa tadi? Tulisan. Nah, kalau ini pun tidak mampu, dikhawatirkan memunculkan fitnah karena posisi antum yang tidak dikenal di masyarakat, atau ada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan keadaan itu, ya. Barakallahu fikum. Maka pindah kepada peringkat berikutnya, yaitu ingkar mungkar dengan kolbu, dengan hati. Bagaimana realisasi ingkar mungkar dengan kolbu? Satu, tidak menghadiri acara atau amaliyah tersebut. Yang kedua, ya, seperti yang bisa kita lakukan dengan cara kita menolak makanan yang diberikan dengan penuh hikmah. Nah, misalkan ada tetangga kita yang lebih tidak mampu, Pak, ada keluarga tetangga kita yang miskin, mungkin lebih berhak untuk menerima. Kalau tidak mampu, misalkan boleh kita terima, kemudian kita berikan kepada orang lain. Bukan dengan keyakinan bahwa makanan atau minuman itu haram, tetapi hanya sebatas ingkar mungkar melalui apa? Kalbu kita, bahwa kita nggak rela Rasulullah diselisihi sunnahnya. Nah, namun hanya sebatas itu. Itu pun kalau tidak memunculkan apa? Fitnah. Di masyarakat ini sangat sensitif sekali. Ketika antum memberikan makanan atau menghadiahkan makanan yang antum peroleh dari acara-acara semacam itu, orang akan memanfaatkan, atau orang yang nggak ngerti, oh berarti dia menganggap makanan dan minuman kita haram.
Ya, berarti ini adalah jamaah takfir yang mengkafirkan muslimin dan seterusnya berlanjut. Maka dari itu boleh kita menerima dan memakannya jika memang pada posisi terakhir kita sudah tidak mampu lagi mengingkari kemungkaran dengan tahapan-tahapan tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai makanan itu misalkan kita tolak secara terang-terangan, ya, dengan kata kasar misalkan, sana saya nggak mau makanan dari acara bid'ah ini. Enggak, sana. Nah, jangan seperti itu. Karena itu akan memunculkan efek negatif yang lebih besar dan membuat orang itu punya penilaian negatif terhadap sunnah Rasul. Ya, jangan sampai. Apalagi sampai lebih dari itu. Makanan yang diberikan kepada kita dibuang di hadapan orang yang memberinya. Nah, ini nggak pantas. Karena itu makanan adalah rizki dari Allah, nggak boleh idha'atul mal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qili wal qal wa 'an idha'atil mal. Rasulullah melarang kita dari sikap menyia-nyiakan harta. Makanan yang datang kepada kita itu bagian dari rizki. Nah, nggak boleh kemudian kita buang. Ya, enggak, buangnya bukan di depan dia, tapi buangnya di sampah di dalam rumah. Nggak boleh. Nasi, kue, haram dibuang. Ya, kita mau ingkar mungkar, ternyata kita jatuh pada perbuatan haram. Ya, nggak boleh. Sekali lagi, semua itu harus dijalani dengan ilmiah, tidak emosional. Bagaimana hukumnya pemerintah membuat rancangan undang-undang untuk mempidana para pelaku nikah sirri dengan alasan untuk menyelamatkan kaum perempuan dari korban perzinahan dari laki-laki yang tidak dibenarkan? Padahal dalam Islam nikah siri itu dibolehkan atau dihalalkan. Dan apa nasihat buat para pemuda jika undang-undang tersebut disahkan? Pertama-tama kita mendoakan untuk diri kita dan pemerintah kita untuk Allah beri hidayah. Allah kembalikan kita dan pemerintah kita kepada syariat Islam, kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, nikah siri itu sebatas yang saya ketahui adalah pernikahan yang tidak tercatat dalam catatan sipil, ya. Begitu. Nah, namun dia masih memenuhi syarat dari sisi ketentuan Islam, yaitu hadirnya wali, ya, ayah atau yang mewakilinya dari pihak perempuan, adanya saksi, ya, adanya saksi. Barakallahu fikum. Ini sudah terpenuhi. Sebagian ulama mempersyaratkan adanya pengumuman untuk disosialisasikan pernikahan tersebut. Disosialisasikan sebatas kemampuan, misalkan keluarga, ya, diundang paman, bibi, ponakan, misanan dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka secara ketentuan syariat memang sah. Nah, secara ketentuan syariat sah-sah saja. Namun pemerintah memiliki kebijakan. Melihat kondisi yang ada. Melihat kondisi di masyarakat yang ada. Nah, yang sangat membahayakan karena sangat bermudah-mudahan dalam urusan ini. Kalian ini suami istri, Pak. Oh, sudah nikah siri. Nah, padahal masih belum nikah. Terjadilah perzinahan. Nah, dan ini banyak di masyarakat kita. Lu apa boleh kita menambah hukum? Terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab tentang kasus tolak. Dengan mengucapkan 3 kali kalimat tolak dalam satu majlis. Anti talik. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kalau seorang suami menyatakan kamu telah saya cerai 3 kali dalam satu waktu, dalam satu majlis, apakah terhitung tolak bainunah kubra, tolak yang sudah bain, yang sudah jelas dalam bentuk harus dipisah? Karena kalau sudah 3 kali harus dipisah. Nggak boleh lagi, tidak berhak lagi suami. Ataukah terhitung satu tolak, sehingga masih ada kesempatan berikutnya dan kesempatan terakhir. Nah,
terjadi perbedaan di kalangan ulama menilai masalah ini. Umar bin Khattab sebenarnya menganggap masalah ini adalah satu tolak. Terhitung satu. Ya, sehingga masih ada kesempatan bagi suami untuk rujuk. Ya. Ada kesempatan bagi dua pasangan suami istri ini untuk kembali lagi. Nah, barakallahu fikum. Namun ketika Umar bin Khattab melihat pada sebagian masyarakat pada waktu itu bermudah-mudahan karena emosi mencerai istrinya sekaligus di waktu dan tempat yang satu, ya. Kamu cerai, ya. Maka akhirnya Umar bin Khattab memberlakukan peraturan ini. Sehingga barang siapa yang mengucapkan cerai 3 kali dalam satu waktu, istrinya telah dianggap cerai 3, tolak 3. Faham maksudnya tolak 3? Nah, at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Sampai terakhir Allah menyatakan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah. Talak itu ada 2 kesempatan, 2 kali. 1 kali boleh rujuk. 2 kali masih boleh rujuk. Suami punya hak untuk mengembalikannya dalam masa iddah. Kalau keluar dari iddah, nikah kembali. Nah, masih boleh. Namun yang ketiga dicerai, maka tidak ada lagi rujuk bagi suami. Tidak boleh juga melalui nikah kecuali perempuan tersebut atau mantan istrinya tadi menikah dengan pria lain, kemudian dicerai secara normal, bukan makar, ya, dicerai secara normal. Ya, baru setelah itu boleh dinikahi kembali. Ini peraturannya. Lah, seorang suami yang menyatakan cerai, kamu telah saya cerai. Atau dengan bahasa Arab, anti talik. Ya. Pendapat yang benar menurut sebagian ulama bahwa itu hanya 1 talak. Dan ini adalah pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun, melihat kondisi masyarakat yang bermudah-mudahan dalam masalah ini, Umar memberlakukan sebuah peraturan. Nah, walaupun tentunya tidak sama persis dengan kasus yang terjadi pada pemerintah kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Tentunya pemerintah membuat kebijakan ini karena kezaliman yang terjadi di masyarakat. Sehingga akhirnya akibat yang muncul tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja. Mengenai orang-orang yang soleh sekalipun. Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi menimpa orang yang zalim dan orang yang soleh. Terkena secara merata. Nah, barakallahu fikum. Maka dari ini nasihat saya adalah hendaknya kita menikah dengan cara yang resmi. Nah, gimana Ustaz, ini kan secara syar'i boleh. Baik, secara syar'i boleh. Dan antum juga tidak berat untuk menikah secara resmi dan tercatat. Apa beratnya? Nah, antum taat kepada waliul amr. Nah, antum taat. Dan sabar atas kezaliman waliul amr kalau antum nilai itu sebagai kezaliman. Kan Rasulullah sudah menasihati kita untuk bersabar, menahan diri, untuk tetap taat. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya ketentuan untuk menikah secara resmi dan tercatat itu baik. Ya, ketentuan dari pemerintah itu adalah ketentuan yang baik di masyarakat yang tidak sedikit mereka yang meremehkan syariat Islam, berbuat kemaksiatan. Nah, di masyarakat yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya di atas ketentuan Islam, maka ketentuan pemerintah bahwa pernikahan itu harus tercatat di catatan sipil itu adalah sesuatu yang baik dalam rangka untuk mencegah kemungkinan munculnya berbagai kemungkaran dan efek negatif di balik itu. Nah, maka saran saya tetap harus menikah dengan apa? Dengan resmi, terkhususnya kepada pemuda. Nah, seperti contohnya menikah di bawah umur, ya, menikahi wanita yang di bawah umur.
Kalimat di bawah umur ini sulit ditentukan sekarang. Berapa umurnya? Umur misalkan di umur 14 tahun, di dalam ketentuan pemerintah kita termasuk di bawah umur ya. Berapa umur yang diizinkan? 16. Hah? Berapa? 16 tahun. Yang wanita. Kalau pria 19. Antum sudah nikah? Belum. Masya Allah kau sudah tahu peraturannya. Kelihatan wajahnya yang sudah menikah atau belum tuh kelihatan. Nah, cepat-cepat ya. Nah, tapi jangan melanggar peraturan. Barakallahu fikum. Pada dasarnya nggak ada ketentuan syariat seperti itu. Tetapi kita tidak boleh menutup mata adanya pihak-pihak yang mempermainkan hukum ini. Seperti orang gila itu siapa? Syekh Puji ya. Nah, gila itu. Nah, mungkin ada penyakit halusinasi atau penyakit apa pada dirinya. Bahaya ini. Mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan sunnah. Itu memperjelek ya, image dan gambaran sunnah di depan umat Islam sendiri. Dan tentunya lebih-lebih memperjelek sunnah di hadapan kaum kufar. Nah, sambil istihza kepada waliul amr, mengolok-olok pemerintah, kepolisian. Katanya saya dengar dia seolah-olah membuat penjara di rumahnya ya. Kemudian menjerit-jerit. Ini orang gila. Nah, gila. Barakallahu fikum. Ya. Di satu sisi memang peraturan seperti itu tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Batasan bahwa harus 16 tahun. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umur berapa? Hah? Sudah nikah belum? Nggak boleh jawab. Nah. Berapa? 6 tahun. Ada yang berbeda? Hah? Yang nggak menikah nggak boleh jawab. Nah. Siapa yang tahu? Berapa? 7 tahun. Nah. Kemudian dukhul pada umur 9 tahun. Nah. Dinikah oleh Rasulullah pada umur 7 tahun. Nah. Terjadi ini di masa sahabat. Tetapi tentunya nggak bisa dipungkiri. Ya. Pertama, berbeda tentunya kondisi wanita di masa itu dengan di masa kita. Di masa kita umur 20 tahun masih umbelen. Maksudnya umbelen itu bukan umbelen gimana? Nggak ngerti mengurus dirinya. Apalagi mau ngurus rumah tangga. Ya. Bukan umbelen yang pakai sapu tangan peniti di sini terus enggak. Maksudnya tidak bisa mengurus dirinya. Apalagi mau ngurus problem rumah tangga. Bagaimana melakukan khidmah. Menghormati dan melayani suami dengan benar. Masih belum ngerti. Mayoritasnya seperti itu. Nah. Ya. Kalau toh ada yang sudah mengerti, itu bisa dihitung. Dengan jemari ini. Nah. Apalagi umur 15 tahun, 14 tahun. Berbeda dengan wanita pada masa Rasul, sahabat dan tabi'in yang baru berumur 12-13 tahun. Sejak umur 9 tahun mereka sudah dilatih bagaimana melayani rumah tangga. Melayani orang tua, ibu, saudara. Membuat masakan, menghidangkan masakan. Ya. Beda cara berpikirnya, fisiknya pun berbeda dengan orang-orang sekarang. Ini di satu sisi. Di sisi lain, masyarakat yang seperti ini, yang mayoritasnya itu jauh dari nilai ketakwaan, akan mempermainkan. Ya, ketika kesempatan ini dibuka lebar-lebar, nah, mempermainkan keadaan. Nah, berapa banyak terjadi kasus, terkhusus di pedesaan. Ya, terkhusus di pedesaan. Nah, anak-anak kecil nggak mengerti apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu sebenarnya pemerintah membuat peraturan itu karena adanya sebuah aksi di masyarakat, sebuah kejadian di masyarakat. Ya. Tentunya akhirnya di situ ada pihak-pihak lain dari orang-orang sekuler, dari orang-orang kafir, atau orang-orang yang menginduk pemikirannya kepada pemikiran dan paham orang-orang kafir, menggunakan kesempatan ini untuk memukul Islam dari belakang. Ya, ini sudah musibah menimpa kaum muslimin. Maka dari itu kita banyak mendoakan
untuk diri kita, umat Islam dan pemerintah kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilindungi oleh Allah dan dibimbing kepada hidayah. Nah, banyak-banyak kita berdoa. Musibah, fitnah di akhir zaman bermunculan. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.